Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di pertemuan terdahulu, insya Allah pertemuan ini kita di rentang waktu lebih kurang 15 menit ke depan ini kita sambung kembali kajian tentang rukun iman yang 6, dan kita belum menyelesaikan pembahasan tentang iman dengan hari akhir atau hari kiamat. Adapun rukun iman yang lain secara ringkas kita anggap sudah selesai. Bapak dan Ibu, Allah memilihkan bahasa yang sangat luar biasa dalam Al-Quran tentang iman dengan hari akhir. Allah memberi nama sangat banyak untuk iman yang satu ini. Di ayat awal Al-Baqarah tadi, bahasa Al-Quran bagi kita sangat jelas, yaitu penamaan untuk kondisi yang berbeda dari alam dunia ini disebut dengan istilah akhirah. Akhirah dari asal kata yang sudah umum di bahasa kita, yaitu akhir. Artinya itu semua adalah ujung dari segala yang kita jalani di alam dunia ini. Dan di akhir ini kita juga mendapatkan penjelasan bahkan langsung dari surah Al-Fatihah yang kita baca setiap rakaat solat. Allah adalah Maliki Yaumiddin. Allah adalah Malik, penguasa, pemilik, rajanya hari ad-din. Kata din dalam bahasa kita sering diterjemahkan sebagai agama, dan konsep dasar agama itu pertama adalah tunduk. Maka dengan mana itu Yaumiddin adalah hari ketundukan. Karena memang hari itu tidak lagi ada ruang untuk orang berdosa, tidak lagi ada bisa untuk membangkang kepada Yang Maha Mencipta. Kemudian juga kata din di dalam tafsir diterjemahkan dengan makna al-jaza, artinya pembalasan. Dan ini memang seperti dalam sabda Nabi SAW, "I'mal ma syi'ta kama tadinu tudanu." Asal katanya sama, yaitu kata din. Berbuatlah sekehendak hatimu sebagaimana kamu berbuat, maka begitu pula kamu diperlakukan. Maka konsep din, konsep agama adalah pembalasan tadi. Mode awak begue, mode itu diperlakukan. Maka orang yang berbuat baik akan diperlakukan baik. Orang yang berbuat jahat akan dilakukan semisal dengan yang dia lakukan. Dan tidak ada kejahatan yang lebih besar dibanding melawan kepada Yang Maha Mencipta. Maka Bapak dan Ibu, di dalam surah Al-Fatihah ini kita mendapatkan sebuah penegasan makna tentang iman dengan hari akhir. Hari akhir adalah hari agama, hari ketundukan, hari pembalasan. Keyakinan akan adanya pembalasan inilah yang menggerakkan orang untuk hati-hati dalam kehidupan. Kita lihat orang-orang yang tidak yakin dengan adanya hari pembalasan, mereka menganggap nanyo kerajuan kini ndak akan beresiko apapun ke dia, ndak akan berefek buruk ke dia, sehingga dengan baka sebagian mereka menindas, menganiaya, menganggap dirinya berkuasa. Maka mungkin dalam umum kehidupan duniawi ada orang-orang yang memang sampai mereka meninggalkan dunia ini statusnya tertindas, dan juga ada orang-orang dalam kehidupan dunia ini sampai dia meninggalkan dunia ini dalam status menganiaya, menganggap dia tidak dapat masalah dengan keaniayaannya waktu hidup. Maka Allah kabarkan bahwasanya Dia yang menciptakan kita akan membuat balasan terhadap yang sudah kita lakukan di kehidupan sekarang. Keyakinan inilah yang luar biasa menggerakkan orang. Kita mau sholat, kita mau berpuasa, dan di media sosial kita dapati ada orang kafir yang coba-coba untuk niru-niru atau ikut puasa bersama kaum muslimin. Mereka merasakan beratnya itu. Kok bisa muslim ndak cuma sehari doh, sebulan taluk model itu gitu. Balapa dari pagi, alun tabi matahari dolah berhenti makan. Tunggu teman matahari baru. Kok sanggup? Karena kita yakin ada balasan. Karena kita yakin ketika berbuat kebaikan, melaksanakan perintah Yang Maha Mencipta ini, kita akan menerima balasan yang lebih baik. Dan itu sudah dikabarkan oleh Yang Mulia Muhammad SAW sendiri, bahwasanya orang yang berpuasa
terutama di ibadah Ramadan, kemudian dia sambung dengan puasa-puasa sunat, dia sudah punya satu pintu khusus yang akan dia masuki di surga yang diberi nama pintu Ar-Rayyan. Keyakinan akan ada balasan yang setimpal atau bahkan lebih baik membuat orang menjaga dirinya. Dia akan berusaha berbuat kebaikan bahkan mungkin lebih baik, dan dia akan menjaga dirinya tidak terjerumus kepada keburukan karena dia tahu bahwasanya balasannya juga akan buruk. Ini bahasa yang sangat indah dari Al-Quran. Bapak dan Ibu yang muliakan, kita pindah kepada surat lain. Ini tidak mengurut Al-Quran. Kami menegaskan sesuai dengan yang meresap dalam diri kami. Kemudian dalam surah Al-Waqi'ah, Allah menutup ruang keraguan kalau ada di diri manusia tentang akan terjadinya hari pembalasan tersebut. Maka nama lain dari hari kiamat atau hari akhir adalah Al-Waqi'ah, hari yang pasti terjadi. Dalam bahasa Arab, ketika sesuatu itu belum terjadi, maka itu disebut masa depan. Kata kerja untuk masa depan adalah fi'il mudhari. Biasanya harus dimulai dengan satu dari 4 huruf mudhara'ah. Bisa dengan huruf ya untuk huwa dia, bisa ta untuk anta atau hiya, bisa a untuk ana saya, atau na untuk nahnu kami. Tetapi Al-Quran, Allah menurunkan bahasa tentang masa depan dengan kata kerja bentuk lampau, fi'il madhi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila sudah terjadi sebuah kejadian yang pasti terjadi. Idza, apabila, waqa'at, sudah terjadi, al-waqi'ah, peristiwa yang pasti terjadi. Secara tekstual kata waqa'at sudah terjadi, padahal belum. Maka dalam bahasa Arab ini menunjukkan kepastian. Membicarakan masa depan dengan kata kerja bentuk lampau menunjukkan kepastian. Apabila terjadi sebuah kejadian yang pasti terjadi. Bahkan di ayat 2-nya, laisa liwaqa'atiha kadzibah, tidak ada untuk kejadiannya itu satu pun yang mendustakan. Dr. Halimsi menggarisbawahi makna tidak ada yang bisa mendustakan kapan? Yaitu ketika terjadinya itu tidak lagi ada yang berani mendustakan. Oh, tidak ada kayak kiamat. Kenapa? Karena mereka sudah ru'yah, sudah dengan al-ain, dengan mata kepala menyaksikan kejadiannya. Hari ini mungkin ada saja orang yang tidak yakin tentang adanya kiamat, tentang adanya penghancuran alam semesta, tentang adanya hari berbangkit, tentang ada balasan amal, tentang begitu ngerinya masa depan itu. Maka Al-Quran memilih bahasa seperti ini. Apalagi kalau kita runut kepada ayat ini yang berstatus Makkiyah, turun di Makkah, Bapak dan Ibu. Orang Arab jahiliyah terkenal dengan syair jahiliyahnya. Maka surah Al-Waqi'ah adalah salah satu surat yang sangat indah dalam Al-Quran. Kami pribadi ketika mengajarkan tajwid di berbagai kesempatan mendorong surat ini adalah surat yang paling tepat untuk latihan. Berbagai model tajwid kita dapati dalam surah ini dengan indah. Akhir-akhir kata yang berbeda antara beberapa ayat dengan ayat berikutnya memberikan sentuhan yang luar biasa. Bahkan sesuatu yang mungkin dengan bahasa kita dipandang aneh tapi tidak diprotes oleh orang Arab. Kenapa? Karena di bahasa mereka itu dibenarkan. Kita akan mendapati di halaman kedua surah Al-Waqi'ah ini ayat yang kesannya terpotong disambung dengan ayat berikutnya. Kalau di bahasa kita itu mungkin 2 ayat ini dibikin jadi satu. Tetapi syair jahiliyah membolehkan itu. Maka Al-Quran turun dengan bahasa seperti itu. Yaitu ketika Allah membahas tentang golongan kiri. Karena manusia di hari kiamat itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang dekatkan kepada Allah Ta'ala, Al-Muqarrabun. Kelompok golongan kanan, Ashabul Yamin. Dan kelompok celaka golongan kiri atau Ashabul Mash'amah. Mereka waktu hidup di dunia Allah kabarkan. Mereka mengatakan, a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun aw aba'unal awwalun. Ini kan sebenarnya setali. Kalau kami mati
lah jadi tulang belulang jadi tanah gitu. Apakah kami akan dibangkitkan? Demikian juga bapak kami. Ayat ini dipotong jadi 2 ayat, padahal dia bertali. Kenapa? Karena syair jahiliyah baitnya memang seperti itu. Bait ini terpotong dengan bait berikutnya, padahal maknanya masih tersambung, belum kalimat sempurna. Quran turun dengan bahasa seindah itu. Maka Bapak dan Ibu, kita kalau mau bahagia tidak ada jalan lain selain akrab dengan Al-Quran. Sentuhan spiritual, ruhiyah yang dihasilkan dari membaca Al-Quran itu sangat dahsyat. Di luar bahasan bahwasanya Al-Quran itu sendiri adalah syifa, adalah obat bagi penyakit dalam kejiwaan, bagi masalah-masalah spiritual dan juga masalah-masalah fisik. Maka ini sebuah catatan, dengan waktu terbatas ini Allah memberi nama hari kiamat dengan nama Al-Waqi'ah, peristiwa yang pasti terjadi. Untuk menjelaskan bahasa pasti terjadi ini kita akan sambung di pertemuan mendatang insyaallah, dengan waktu kita potong. Terima kasih atas perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.